Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan kepada saudara-saudara muslimin muslimat rahimakumullah. Nama saya Mustoli Faqih dengan MPM 2001010037 kelas PAIB. Di sini saya akan presentasikan materi kedua sampai kelima. Baiklah, langsung mulai saja. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah, yaitu tentang berwudu, bertayamum, beristinja, mandi janabat, sholat, zakat, puasa, haji, dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Dan pengertian ibadah ibadah berasal dari kata bahasa Arab yakni ibadah, yang artinya pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Ibadah juga bisa diartikan dengan taat, yang artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dalam kitab Bidayatul Bidayah dikatakan makna ibadah adalah al-ibadatu hiya tuqarribu ilallah biimtisali awamirihi wajtinabi nauhi wal amali bima adanihi bihi syar'i, yang artinya ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta beramal sesuai izin dari pembuat syariat. Ibadah juga bisa diartikan sebagai hubungan dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Semua tindakan orang mukmin yang dilandasi dengan niat dengan yang tulus untuk mencapai ridho Allah SWT dipandang sebagai ibadah, sesuai dengan firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian macam-macam ibadah. Secara garis besar ibadah dibagi menjadi dua, yaitu mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah disingkat dari keumumannya, yakni ada dua, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus adalah jenis ibadah dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarat. Dan ibadah umum adalah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang selanjutnya, dilihat dari segi tata cara pelaksanaannya, ibadah dibedakan menjadi 5, yakni yang pertama ibadah badaniyah, seperti halnya berdoa. Kemudian yang kedua ibadah maliyah, contohnya seperti zakat. Yang ketiga ibadah ijtimaiyah, seperti haji, sholat berjamaah, sholat hari raya, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Jumat. Yang selanjutnya ibadah ijabiyah, seperti contoh bertawaf di Mekah. Selanjutnya ini ibadah salbiyah, meninggalkan sesuatu yang diharamkan saat melakukan ihram. Dilihat dari segi niat pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi dua, ini ibadah yang benar dan ibadah yang kepada alam. Ibadah yang benar yakni penyembahan yang dilakukan sepenuhnya untuk ibadah saja. Dalam
Kemudian selanjutnya ibadah kepada alam, artinya orang yang membuatnya memiliki nilai-nilai ibadah. Kemudian syarat penerimaan ibadah antara lain yang pertama keikhlasan. Nah ini penting ini, yakni dilakukan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam beribadah harus ikhlas, tidak ada paksaan. Yang kedua yakni ibadah dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip ibadah yang pertama yakni hanya kepada Allah yang wajib disembah. Jadi hanya Allah yang wajib disembah, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian selanjutnya dalam beribadah setiap mukmin harus yakin bahwa Allah dekat dengan hambanya. Yang ketiga, ikhlas sebagai sendi ibadah yang akan diterima di sisi Allah SWT. Ibadahnya ini harus ikhlas, tidak boleh terpaksa karena dituntut. Yang selanjutnya ini ibadah sesuai dengan tuntunan Allah. Kemudian memelihara keseimbangan dalam beribadah. Ibadah itu mudah dan meringankan. Kemudian dilakukannya secara sah. Yang selanjutnya, amalan yang dilakukan hendaklah diakui Islam dan sesuai dengan hukum syara. Kemudian yang selanjutnya, amalan ibadah hendaklah dikerjakan dengan niat dan tujuan yang baik. Jadi kita niatnya kalau dalam beribadah mengharap ridho Allah SWT, bukan karena ingin dipuji orang lain atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yakni amalan hendaknya dibuat dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main dalam ibadah agar diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, ketika melakukan kerja hendaklah senantiasa mengikuti hukum-hukum, syarat dan batasannya. Kemudian terakhir, dalam mengerjakan suatu ibadah tidak lalai dari ibadah wajib. Maksudnya dalam melakukan ibadah sunnah kita tidak boleh meninggalkan ibadah yang wajib. Saya kasih contoh, bila kita melaksanakan puasa Senin Kamis. Nah, ketika itu kita tidak boleh melupakan sholat 5 waktu, sholat fardu itu. Jadi kita tidak boleh mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Itu tidak boleh. Harus mengutamakan yang sholat fardu itu tadi. Kemudian tujuan ibadah mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokok ibadah adalah menghadapkan diri kepada Allah SWT dan mengonsentrasikan niat keduanya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan itu, seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Kemudian sedangkan tujuan tambahannya adalah agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Materi selanjutnya yakni tentang toharoh atau bersuci. Secara bahasa, toharoh artinya bersih dari segala kotoran, baik yang terlihat ataupun secara maknawiyah. Dan secara syariat, toharoh adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau pengganti dari keduanya. Cara bertoharoh yakni ada 4. Yang pertama bisa dengan berwudu. Bisa berwudu menggunakan air, bisa menghilangkan hadas najis. Kemudian yang kedua mandi janabat, mandi besar atau mandi sunnah. Yang ketiga bertayamum sebagai pengganti wudu. Bisa kalau tidak ada air bisa bertayamum dengan debu. Kemudian yang terakhir ini 4 menghilangkan najis yang ada di pakaian. Adapun alat yang dapat membersihkan yakni yang pertama air itu yang paling utama untuk bersuci. Kemudian yang kedua debu kalau tidak air bisa pakai debu. Yang seperti tadi kalau tidak bisa wudu bisa bertayamum dengan debu. Ketiga menyamak, dan yang keempat batu untuk beristinja, untuk bersuci, batu yang tumpul. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.